bersama-sama seluruh Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari dalam persekutuan ibadah minggu. Ibadah ini juga dilaksanakan secara live streaming melalui akun Facebook Jemaat GKST Gloria. Pelayan firman Bapak Pendeta Tunehas Jenjeng. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah, pemilik dan pemelihara hidup kita. Sebelum memulaikan ibadah ini, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Tengok Tuhanku Yesus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Dengarkanlah nas pembimbing dari 2 Korintus 7 ayatnya yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Mari kita puji Tuhan, hai mari sembah. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, katanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang lingkup jubahnya, gemuruh suaranya di awan terang, berjalanlah dia di badai kencang. Kita masuk dalam saat pengakuan dosa. Diberi kesempatan kepada kita masing-masing untuk mengaku dosa secara pribadi.
marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, pelanggaran, dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, kepentingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, sambil mengambil bahagia dalam damai sejahtera Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Dirinya hidup baru dalam menyanyikan, sabdanya besertamu di ngara yang kelam. Merekamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tenteram. Mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17 demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani
kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita pujikan nama Tuhan dari Gita Bakti 50 ayat 1 dan 2, perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku. Hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memuji Tuhan. Roh-Mu yang hidup. Mari anak-anak. Di muka sini. Di muka sini. Ya. Iya. Ayo. Abel. Abel. Hadap sini, hadap sini. Hadap sini, hadap sini. Gracias. Rael. Mari kita ke depan. Sini ada kamera ya. Lihat kamera. Ya. Nah, yang kecil di sini. Matahari bu. Nail di depan Nail ya. depan ya. Ada nail pakai. Ada nail. Nail di sini Gusto. Masih ada dua lagi tuh. Bentar, tunggu temannya ya. Iperan remaja mau. Rafael mana? Ayo ya. Lagunya lagu. Butet tidak ada. Itu lagunya lagi di Udah mau nyanyi. Ya, ke sini menghadap lihat. Sini nih, lihat sini. Jangan taruh kepala. Sana. Alex ini Alex nyanyi. Ini ikut. Sini ya. Sini. Situ. Minggir sini, sana. Sini, sini. Nah, Ya. Ya, ya. Geser lagi.
Balik lagi. Kasih ya. Nanti ya. Kasih ya. Kasih ya. Ayo, kasih. Terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu dengan guru-gurunya lah ya, yang beserta di gurunya sekaligus kakak-kakaknya. Kiranya apa yang sudah dipersembahkan sungguh-sungguh hanya memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan Alkitab dari Wahyu 4 ayat 16 sampai 20. Wahyu pasal 4 ayat 14 sampai 20. Wahyu 14 ayat 14 sampai 20. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Wahyu 14 ayat 14 sampai dengan 20 dengan perikop tuaian di bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melepaskannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Salam. Shalom. Tabea di pemerintah kita pura-pura. Tabea. Tema hari ini adalah bersiaplah. Bersiaplah sebelum masa penuaian tiba. Bersiaplah sebelum masa penuaian tiba. Jadi kalau kita mendengar kalimat ini, kita paham artinya. Dari sekolah minggu kita paham artinya. Masa penuaian itu adalah masa di mana nanti Tuhan datang untuk menuai. Dalam arti menghakimi, memilih lalu menghakimi. Si A masuk di bagian kanan atau si B masuk di bagian kiri. Pilihan-pilihan akan dilakukan dan tidak akan ada yang bisa menolak. Kemarin
ada kesaksian dari seorang kawan pelayan, orang Nias, Arif Manggula. Jadi dia mengatakan, saya punya talenta bisa melihat. Jadi, udah beberapa kali dia mengalami penglihatan dan terjadi. Nah, yang kemarin yang dia ceritakan, yang kemudian membuat dia sadar tentang hidup ini adalah pamannya. Jadi waktu itu dia bilang antara sadar dan tidak, dia melihat dalam suatu alam, dia melihat lautan api, panasnya luar biasa. Ya, kalau panas Bekasi, orang bilang Bekasi 2 mataharinya ya. Ini belum berapa ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu baru panas begini semua mengeluh, itu belum panas yang lautan api. Ya, memang Mama Bute tadi bilang, Pak mau pakai toh pakai, baru panas begini aja semua nyerah. Tidak, mesti kita melayani toh, biar panas bageringat ada tisu ya. Nah, air yang tidak ada ini saya lihat ya. Sebentar, masih bisa tahan. Nah, sementara api itu membara menyala, muncul kepala, dan dia lihat itu omnya dia, pamannya dia. Jadi paman dari pihak istrinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, lalu pamannya itu berkata begini kepada si Arif, ponakannya ini. Arif, tolong kamu jangan ikut kelakuan saya. Tolong kamu jangan ikut hal-hal yang jahat. Jangan melakukan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan. Jangan. Karena beginilah hasilnya. Setelah itu dia tenggelam lagi dalam lautan api. Ode ini ketua umpamanya re kesan komputan jauh itu udah mau pari kojo rakyat Dua harapan re kita bisuan diri Pura-pura kita dari sorga kan Pura-pura kita dari sorga ada amin. Iyo. Balik yang kita pura-pura di sorga paling pilih asal lauri neraka. Maka kita lamami mau pari. Kami saja besaru-saru misuari suruh besaru. Maka kami say ukuran untuk penilaiannya ganda. Kami anu mompau, anu bekalulu dosa, ya kan? Bali anu umpamanya repandeta moloku-loku baik kamu. Udah misuari neraka sih iya toh? Anu rea mulai kolengku pemadaku pekanya menuntu, mondako karau. Anu umpamanya besada baik kamu. Beda misuari surga neo dari neraka di laut. Bali tanggung jawab kami say mapari. Ganda, ya kan? Rona atau di Alkitab, tanggung jawab kita ini besar, ukurannya juga berat. Ya, ane ewa dompu, madongin untuk napu bianaka lolos. Ane ewa kami wajah dan dapare sarinya, menuntung ena berapi-api manto okasi, tando pembeluku ya ope mangolonya, para pailangkainya. Waduh, beda mebali, beda misuari suruga. Ini pailangka tesayo dompu misuari suruga pandeta nyalau di neraka, ya kan? Tuara perannya banyak, Pineas kan nah kita ipajemi, ongkari sambira suruga. Ini gua aja jadi Pak Pineas jauh mereka, bebopo, Papa Abel, iya kan? Lalu, pantau ijema, orang kaya situ tuh, Bapak Abraham, tolonglah, suruh Lazarus celupkan jarinya ke dalam air, untuk diteteskan ke mulutku. Benar-benar dia kehausan, karena panas yang membara. Apa Bapak Abraham bilang? Tidak bisa. Sebab jarak antara surga dan neraka terlalu jauh. Jadi kalau sudah di neraka, tidak ada lagi kata kompromi. Sudah tidak ada. Itulah sebabnya memang tema ini harus kita renungkan baik-baik. Ane madago, pura-pura banua, daka konutilan, jadi minggu kita nyiri Tanda bahwa kita betul-betul siap untuk menyambut Tuhan. Nek mendato banua kukuri-kuri bere. Tidak ada alasan. Ane pue manto dan povia kebaktian harus dilaksanakan. Jadi puji Tuhan, dari banua Pak bisa menyangka di manto. Dari banua Papa Ina, Pak Mama Ina to, roba pia mau baptisan di banua. Di banua Mama Gita ro to. Mama Gita, Mama Feren be to. Iyo, mingurata menyusul. Be panjuri pos dari gereja dan saya lepri nyandung. Dari Banuarinya. Iya toh, terus itu di Bandung Cemahu ya, dan Bianaka. Artinya bukan cuma sekedar cerita biasa, tapi memang itu bukti bahwa kita siap. Nah, jadi paman dari Pak Arif Gule itu berseru-seru tetapi tidak bisa buat apa-apa lagi. Orang kaya di dalam neraka ketika dia minta
tetesan air karena dia haus tidak memungkinkan lagi. Dan karena itu dia bilang begini, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus pergi ke bumi, memberitahukan kepada keluarga saya, supaya mereka hati-hati, jangan seperti saya, menjadi orang kaya yang sombong, yang tidak peduli kepada Lazarus. Pada waktu itu Lazarus butuh makan. Apa kata Bapak Abraham? Tidak juga bisa. Sebab di bumi ada kitab suci. Paling ada bahasa Alkitab saya ya. Mana bahasa, maka di dalam tempo nyaraneo, mau bisa udah, ada lokal-lokal Alkitab saya. Ada dalam tempo nyaraneo Wali, mai ta persiapkan kojo katubuta untuk melayani. Yang beda sama tafsir Alkitab. Ini bicara soal langkah-langkah hidup kita yang nyata. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri. Mari kita persiapkan hidup kita ya, dalam hidup sehari-hari juga kita persiapkan. Feren, mana Feren ya, Rafael, anak-anak kita sekolahnya kalau bisa bagus ya. Supaya mereka jadi orang yang berhasil, ada amin. Bapak Ibu juga kita doakan supaya berhasil sekolahnya ya. Banyak sekolah anak kita kan tetalanya. Ya, au bepa retetala naka rata-rata tempo retetala. Au tomo tetala, ane malulu tes barat didi naik pangkat, ya kan? Memubutet pengi mau tes bidding dan mempone pangkat dan balik direktur kanya belolos ya belolos kuto kari kantor rumsu itu mapadi maka menteri situ tahu partai rom dadika balik bence na padonge maka reenu wa anu tumbuh siri tahu se gua jarona tentukan malenteranya na to gua jangan bence ja ayo banyak kita malu tes bidding ne malenterayamu ipue ane ipue manto dan mempone sagala mempone balik bepa anja, bepa waktunya tetap melayani. Kita doakan semua kita berhasil ya. Au ja tong pari-pari nakalese pebongga tetala, kita doakan supaya berhasil. Tetapi ingat, anelese mukatubu raneo pua gana modoita, pura-pura remorira katubu ta oto barabanua baranja, ternyata itu tidak bisa membuat kita masuk surga. Ya. Jadi sebagus-bagusnya kita persiapkan diri untuk mendapatkan itu tidak bisa menjadi syarat masuk surga. Yang bisa menjadi yang bisa menjadi syarat untuk kita lewati masuk surga evangelisme. Ya, dan membetogu, membetulung, ya, enggak apa-apa ya. Saya pakai bahasa Pamona tapi saya kira bisa tangkap ya, bahasa isyarat ya, bahasa isyarat ya. Yang penting begini saja ya. Yang penting begini saja. Yang menjadi syarat untuk masuk surga cuma satu, yaitu kita harus melayani, jiwa pelayanan. Karena apa? Kalau sudah di surga nanti tidak ada bahasa selain kata Yesus, kamu di sebelah kiri atau kamu di sebelah kanan. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 4 di ayatnya yang ke-6 dan seterusnya, di situ ada cerita begini. Ketika itu sang pelihat yaitu Yohanes, kan Wahyu itu adalah penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Dia melihat bahwa tidak ada yang bisa membuka meterai kehidupan. Dia sedih dan menangis. Tetapi kemudian ada suara yang berkata, jangan engkau sedih. Sebab yang bisa membuka meterai kehidupan dan keselamatan itu adalah anak domba Allah. Maka datanglah anak domba Allah. Di tengah-tengah tahta dikatakan ada 4 makhluk. Makhluk itu yang satu bermuka singa, yang satu bermuka manusia, yang satu bermuka lembu, yang ketiga bermuka manusia, yang keempat bermuka berbentuk burung nasar yang lagi terbang. Itu ada maknanya, nanti saya jelaskan. Nggak usah dijelaskan di sini. Intinya, makhluk itu mau menyatakan suatu kehidupan yang dahsyat. Ya, dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Tetapi ketika anak domba Allah membuka kitab gulungan yang diberikan oleh Allah, mereka tersungkur sampai sujud. Lalu kemudian tua-tua sebagai orang-orang yang sangat kudus tunduk dan sujud juga, lalu menyanyi. Mereka menyanyikan nyanyian baru. Kalau sudah di situ nanti tidak ada lagi pilihan. Maksudnya tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk melakukan A atau B. Tinggal kita dihakimi. Oh, ternyata IPNHCI di surga. Oh, puji Tuhan ya. Anu di surga ya. Waikanya mas susah dalam analisa. Ane Ibu Herlina langsung.
Madoyo melayani langsung di surga. Au Pineas dan Paresa dinya. Dan Paresa tetalanya, maka janjinya situ, owi janji di kue banyak janji di manusia. Ternyata pelayanan na abaikan lantaran dan jauh di mall. Oh, di gua jauh banjir itu mapari. Au banjir itu mapari. Nah, di situ tidak ada lagi kesempatan untuk kita melakukan langkah-langkah selain pilihan Allah dijatuhkan. Di kiri atau di kanan. More kesempatan untuk berargumentasi. Jadi, karena itu mari kita persiapkan diri sebelum masa penuaian. Kapan masa penuaian kita tidak tahu. Itu otoritas Tuhan. Kita hanya menekankan satu hal ini. Mau cepat atau lambat, itu urusan Tuhan. Saya harus mempersiapkan diri. Paling tidak sebelum ajal menjelang. Kita kedapatan setia di dalam bumi. Ya kan? Kita kedapatan setia. Wali dan Madoyo yang kita melayani ya. Anja nesondo alasan. Pokoknya huri sase repost kebaktian sei. Lese pekong aja singgu kita. Ya. Lese ya. Jauh au calon majelis Mama Marfet by Papa Fio. Ya. Bobi Papa Fio si mapari. Untuk kayak daretan dan dika di GKST. Ane beretan darane unja dan piolinku itu. Maka kalau kita baca, saya ulangi lagi ya. Waktu murid-murid diutus oleh Tuhan, 70 murid. Di dalam Alkitab Injil, Yesus mengutus 70 murid. Tadinya 12 berkembang dari 70. Setelah beberapa bulan mereka melayani, lalu mereka pulang. Mereka melaporkan cerita gembira. Guru, kami dapat mengobati, kami dapat menyembuhkan, dan lain-lain sebagainya. Mereka bergembira. Yesus juga berkata, dengan atas naungan Roh Kudus, Yesus bergembira karena hal-hal itu. Tapi dia bilang begini, jangan kamu bergembira karena peristiwa-peristiwa ajaib itu, tapi bergembiralah karena melalui pekerjaan itu namamu dicatat di sorga. Itu. Jadi melalui Yawancai, nama kita dicatat di sorga. Oleh karena itu, kita tidak tahu kapan hari Tuhan akan terjadi, tapi mari kita mempersiapkan diri. Pas sudah kita ada pos pelayanan, mari kita giatkan diri untuk melayani. Kalaupun kita tidak bisa memperkirakan kapan hari Tuhan datang, paling tidak kita semua tahu ajal kita itu tidak bisa ditolak. Kalau sudah waktunya nanti, tidak ada yang bisa mengatakan jangan dulu. Jangan dulu Tuhan. Ya, Tuhan punya ketetapan untuk kita masing-masing. Karenanya selama kita masih hidup, mari kita perbaiki seluruh sikap kita saling melayani. Daku saling kita mengayu sama lagu anu sekolah minggu ta ngayu-ngayu rilipu. Oh Yerusalem. Oh Yerusalem. Nyanyi ya boleh ya sama Re. Oh kita nyanyikan sama-sama. Mari Bapak Ibu kita merenungkan bahwa bila saatnya tiba masa penuaian akan dilakukan, maka sabit Tuhan akan diayunkan. Yang menghasilkan buah-buah iman akan dikumpulkan pada suatu kehidupan yang penuh dengan sukacita sorga.
Namun sebaliknya, bagi mereka yang tidak mau taat sampai akhir hidupnya, maka mereka akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala untuk menghanguskan kehidupan mereka karena kejahatan mereka. Oleh sebab itu, selagi masih ada kesempatan, mari kita terus hidup, menjalankan firman Tuhan dan kehendak Allah, melakukan pelayanan dalam tugas kita masing-masing, sekuat-kuat hati kita, semampu-mampu tenaga kita. Teruslah melayani tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah merasa lelah. Sebab pada akhirnya Tuhan akan melihat dan menilai apa yang kita lakukan berdasarkan iman percaya kita kepadanya. Oh Yerusalem, kita nyanyikan sekali lagi. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari anak Marvel. Anak Marvel berulang tahun tanggal 12 Oktober yang lalu. Dia akan menyanyikan satu pujian. Mari Marvel. Kira kau yang nyanyi. Oh trio. Mundur aja. Mundur lagi dah, mundur lagi dikit, Marvel, mundur dikit, mundur. Mundur. Ya, Lagi. lagi mundur. Ya, Oke. trio. Oh duet. Ada sendiri entar. Kau hiasi kehidupanku penuh dengan harapan. Kau rancangkan masa depanku dengan kemuliaan.
pintar ya. Hebat Martin. Terima kasih untuk pujian dari anak Martin dan teman-temannya yang sudah memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara responsoria. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan secara khusus kita akan mendoakan yang berulang tahun. Memang ibadah ini dilaksanakan di sini selain dalam rangka ibadah Minggu Pos Pelayanan Bekasi, juga karena ada rasa syukur ulang tahun Martin yang tadi sudah menyanyi tanggal 12 Oktober yang lalu. Tapi ada beberapa yang saya catat yang boleh kita doakan sebagai yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Di antaranya 6 Oktober ada Pendeta Sinar Putosi, 6 Oktober ada Penatua Petrus Kolage, 8 Oktober ada Jessica Sancu, ya 8 Oktober ya, anak dari Pak Albert Sancu. 10 Oktober Octavianus Parangan Pelambing ya, 10 Oktober anak mantu dari Papa Mama Ina, suami dari Ina atau Firna. 12 Oktober Marvin Lois Revan Lino Ruagadi, ya, itu dia tadi ya, namanya mantap sekali ini. Ini kayaknya nanti jadi direktur ini ya. Ya. Kemudian 17 Oktober Ibu Kristina Silva Manyonyo Labatu. Jadi yang Labatu itu Kristina ya, bukan Ratna Labatu ya. Kemarin salah tulis ya. Jadi kemudian 18 Oktober ada David Laskano, anak dari Penatua Herlina Kolowo. Ya, ulang tahunnya sama dengan ulang tahun GKST. Kemudian 20 Oktober ada Ibu Ratna Ida Kolompondele. Yang kemarin salah tulis itu ya. Bukan Ibu Ratna Kolompo Labatu, bukan. Jadi 20 Oktober. 20 Oktober berarti ingat GKST Gloria ulang tahun, ingat Mama Ina ya. Jadi tidak boleh lepas, sudah sama tanggalnya ya. Bukan kita yang tentukan, ini Tuhan yang kasih. 22 Oktober, nikah keluarga Sumampo Kolompo, Papa Mama Nail. Ulang tahun yang keberapa? Ulang tahun pernikahan yang ke-6.
jadi masih keluarga muda. Kemudian 24 Oktober hari ini ada cucu dari Papa Opi, Frisa, Angeline Gledita Nggau. Nah, itu kita doakan. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa berterima kasih atas firman-Mu. Biarlah pikiran kami menjadi jernih oleh karena dibersihkan kekuatan firman-Mu, dibersihkan oleh kekuatan firman-Mu, supaya kami hidup, melakukan yang terbaik, mewujudkan iman percaya kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati pos pelayanan Bekasi ini Tuhan, dalam kiprah mereka yang rindu untuk bersekutu, Tuhan memberkati mereka dalam gerakan-gerakan pelayanan selanjutnya. Kami percaya bahwa jikalau mereka ada semata-mata karena kemurahan Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa di sorga, calon-calon majelis dari pos ini, pos pelayanan ini, yakni Mama Marven dan Papa Vio. Kiranya anugerah kasih sayang Tuhan akan menyertai mereka. Berkati juga Bapak Pendeta Henry Bulur dan Ibu Esther Tangoni yang menopang pelayanan-pelayanan ini dalam persiapan-persiapannya ke depan. Tuhan memberkati Mama Feren, Mama Gita, semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang kemudian rindu bersekutu, siap melaksanakan langkah-langkah pelayanan mereka sebagai wujud kerinduan mereka kepada pelayanan lewat GKST yang akan dikembangkan di daerah sini. Tuhan menyertai. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, diantaranya Ibu Velma Pasowa Valenta. Kami berdoa untuk semua yang lain juga dalam keadaan sakit dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka, supaya pada akhirnya mereka beroleh kepulihan. Kami mendoakan yang berulang tahun. Tanggal 6 Oktober, pertama Bapak Pendeta Sinar Putosi, yang kedua Bapak Penatua Petrus Tolage. Tanggal 8 Oktober, anak Jessica Sancu. 10 Oktober, Bapak Octavianus Parangan Lambi. 12 Oktober, anak Malven Louis Revandino Ruagadi. 17 Oktober, Ibu Christine Silva Manyono Labatu. 18 Oktober, Saudara David Laskano. 20 Oktober, Ibu Ratna Ida Kolompondele. 22 Oktober, ulang tahun pernikahan yang ke-6 dari keluarga Sumampo Kolompo, Papa Mamanayo. Tanggal 24 Oktober, ulang tahun dari anak atau cucu terkasih Frisa Angeline Gledista Enggau, cucu dari Papa Opi. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan akan menyertai mereka dalam seluruh kehidupannya. Hidup kami dengan segala langkah perjuangan kami pada pekan yang baru, kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Lindungilah kami Bapa dari wabah COVID-19 yang masih mengitari kami. Selamatkan kami Bapa dari keadaan-keadaan yang berat ini. Kami berdoa, Tuhan tolong kami dalam pekerjaan perjuangan. Tuhan tolong kami dalam segala usaha untuk membangun kehidupan. Tuhan memberkati semua keluarga-keluarga. Tuhan memberkati anak-anak kami semuanya dari yang kecil sampai kepada mereka yang sudah dewasa. Baik dalam pendidikan, juga mereka yang bekerja. Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk GKST Glory Jakarta. Bahkan untuk GKST secara keseluruhan. Tuhan Engkau memberkati pelayanannya. Kami mendoakan rencana sidang sinode pada tanggal 11 sampai tanggal 14 November yang akan datang dilaksanakan di Klasis Bethlehem Memori. Bahwa Tuhan Engkau menyertai, Tuhan memberkati. Bahkan memberkati kami Tuhan yang akan mengikuti dari sini sebagai utusan GKST Glory Jakarta. Ya Bapa, ada panggilan, ada suara untuk kami ikut dalam pemilihan. Tuhan, hamba-Mu ini siapalah? Kami sesungguhnya tidak berani untuk menyatakannya, tetapi bila itu keluar dari suara warga, kami menyatakan kesediaan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan memberkati kami. Ya Bapa di surga, kami berserah untuk kehidupan kami seluruhnya. Tuhan berkati keluarga di tempat ini, keluarga dari Papa Mama Marven. Tuhan berkati Papa Marven, Mama Marven dalam segala usaha mereka bersama anak terkasih Marven. Tuhan berkati rumah ini yang sudah
bersedia dibuka untuk menjadi tempat kami untuk beribadah. Sudah menjadi mesbah Tuhan. Tuhan memberkati semua rencana dari keluarga ini. Berkati pos ini Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga yang ada. Tuhan memberkati rencana-rencana apapun yang mereka mau laksanakan. Kami doakan, Tuhan tolonglah dan berkatilah. Berkati bangsa dan negara kami ya Bapa. Berkati kehidupan kami sebagai masyarakat yang besar. Tuhan menyertai seluruh keberadaan kami di dalam kesatuan kami dengan berbagai-bagai pihak. Tuhan memberkati pemimpin dari pusat sampai daerah, memberkati aparat, memberkati tenaga medis yang terus berjuang untuk memerangi COVID. Tuhan, berkatilah kami bersama-sama. Berkati kami hari ini Tuhan. Berkati kehidupan kami. Hanya kepadamu lah kami berserah. Tuhan menolong. Tuhan memberkati kami dalam segala keberadaan kami. Kami panjatkan doa syafaat ini kepadamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Kita akan memuji Tuhan. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terganggu dalam susah dan senang, dalam segala susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu, demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Jemaat Kristus. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa warta jemaat untuk pelayanan minggu sepekan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Phineas Jenjengi untuk pelayanannya. Tuhan memberkati senantiasa pelayanannya dan juga keluarga. Kemudian majelis bertugas dalam ibadah hari ini, pujian dari anak-anak sekolah minggu, anak Marvel dan kawan-kawan. Dan juga ucapan terima kasih
pada tim multimedia yang boleh menayangkan kita lewat live streaming pada saat ibadah hari ini. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan kasih Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam warta dan pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan. Minggu 31 Oktober 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Pendeta Penyehat Sinjengi GKSC Glory Jakarta. Ibadah minggu depan dilaksanakan secara onsite dan live streaming yang akan disiarkan melalui akun Facebook grup GKSC Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti bersama keluarga di rumah masing-masing. Ibadah pemuda Gloria akan diinfokan melalui grup WA pemuda. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam bentuk pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda Gloria BNI nomor rekening 03480 13 atas nama Ninyoman Renia Suti Parwata. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 18 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2021. Ulang tahun kelahiran tadi sudah didoakan. Ulang tahun pernikahan 22 Oktober Bapak H. Sumangkau dan Ibu Kolompo. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan damai sejahtera bagi keluarga. Untuk warta keuangan dapat jemaat melihat di halaman terakhir warta jemaat yang diedarkan di dalam jemaat dalam bentuk PDF. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahannya. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri kebaktian ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pengutusan NKB 184, Engkau Milikku Abadi. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku, di sepanjang siangku ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu, di sepanjang siangku ingin ku bersamamu. Omimo kue yunuku, mangapure uyaku, sangkarat kekelinggaku, komiko pelaeku, manyobari komi, manyobari komi, sangkarat kekelinggaku, kumanyobari komi.
berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini, dan terimalah berkat Allah. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, demikian ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Silakan duduk kembali. Boleh.